Tapi jadi kesimpulannya Yesus punya Tuhan. Kesimpulannya adalah jangan pernah mengharapkan Tuhanmu itu sama dengan Tuhannya orang Yahudi. Itu kesimpulannya. Nggak pernah ada menemukan kata Allah anak. Iya. Allah Roh Kudus pun saya nggak pernah nemu. Jangan diganti-ganti. Maka sehingga jadi 3. Saya tidak pernah percaya Allah itu ada 3. Saya percaya Allah itu cuma 1. Sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul Paulus dan sesuai apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Namun bagi kita hanya ada 1 Allah saja, yaitu Bapa. Ya kenapa bisa dibilang 3? Ya karena mengutip dari kata yang dari buku Kejadian itu. Ya iya, itu kitanya siapa? Kan kita harus kritis untuk situ. Untuk sampai ke situ kita harus mempertanyakan kita yang dimaksud siapa. Oke, kalau begitu kita yang dimaksud siapa, Pak? Bacalah Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Allah, firman, dan roh. Simpel kan? Tapi narasi tolong ya, saya minta tolong kepada orang-orang Kristen, jangan pernah menarasikan Allah anak. Karena tidak pernah Tuhan Yesus mengatakan dirinya Allah anak. Dia mengatakan adalah anak Allah. Allah anak dengan anak Allah itu beda. Ya. Karena roh manusia dengan manusia roh itu tidak sama. Nah, gitu. Kalau Anda menarasikan Allah anak, Allah roh, Allah Bapa, berarti 3 Allah, triteisme, bukan monoteisme. Sementara orang Kristen itu beriman kepada monoteisme. Hanya mengimani 1 Allah, yaitu Bapa. Gitu. Yang ada firman Allah, yang ada roh Allah, bukan Allah firman, Allah roh. Gitu. Jangan dibolak-balik gitu. Kayak saya ini, saya Agatha. Suara Agatha bukan Agatha suara. Nafas Agatha bukan Agatha nafas. Berarti ada 3 Agatha. Nah, seperti itu. Jadi pusat penyembahan itu salah lagi nanti ya. Kenapa? Pusat penyembahan itu kan kepada Allah Tritunggal. Bapa, firman, dan rohnya itulah Allah Tritunggal. Pusat penyembahan kita di situ. Karena Bapa tidak pernah terpisahkan dari anak, dan anak tidak pernah terpisah dari sang Bapa, demikian juga rohnya. tapi ketika dia waktu naik dari kolam, dari air baptisan itu, jadi seolah-olah sekonyong-konyong ada, jadi kayak ada 3 gitu. Sekonyong-konyong apa? Sekonyong-konyongnya kayak ada 3 gitu, ada suara dari atas. Ada 3 apa maksudnya? Yang tadi kakak bilang tadi, yang Tritunggal itu. Tritunggal itu 1 Allah. Saya katakan itu 1 Allah. Makanya Anda pun sekonyong-konyong 3. Suara Anda berbeda dengan badan Anda, berbeda dengan nafas Anda juga sekonyong-konyong 3 dong. Kalau gitu, Anda 1 atau 3, Pak? Pak Nove, Anda 1 atau 3? Apa ya, cuman saya aja nama saya. Oke. Suara Bapak sama nggak sama napas Bapak? Suara sama napas. Sama nggak? Kayaknya sama ya. Coba, Bapak bisa nggak berbicara lewat hidung? Jangan lewat mulut. Kalau sama. Bisa nggak? Coba ngomongnya pakai hidung. Karena nafas Anda keluarnya dari hidung, bukan dari mulut. Nggak bisa. Nah, berarti sama atau tidak? Sama tidak? Suara dengan nafas? Beda. Oke. Sama juga, sama tidak dengan badan Bapak? Nafas Bapak sama nggak dengan badan Bapak? Beda. Beda. Berarti ada 3 realita. Ada 3 keberadaan berbeda dalam
satu hakikat manusia. Itulah kata yang tepat. Iya, Ada tapi tiga realita di dalam Allah, namun satu hakikat. Hakikatnya adalah kenapa harus berdoa Yesus sama Bapaknya? Anda juga sering ngomong sendiri dalam hati Anda. Anda aja kalau disuruh 4 kali 5, otak Anda bertanya kepada badan Anda. Pernah nyadar ke situ nggak? Oh iya juga ya. Bapak lagi halusinasi nggak ketika Bapak bilang gitu? Karena Agak Bapak sulit dengan juga diterima. firman, karena Bapak dengan firman itu berkomunikasi, Pak. Bapak itu hidup, demikian firman juga diberi hidup dalam dirinya, sehingga bisa berkomunikasi. Itu yang disebut beremata. Sama-sama saling berfirman. Makanya Bapak juga bisa bicara kepada diri Anda sendiri. Kok oneng aku ya? Pernah gitu kan? Pernah gitu nggak? Pernah. Kayak gitu ya. Karena titik kesadaran manusia itu juga ada 3. Tubuh, pikiran, dan juga nafas. Gitu. Demikian Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus itu juga 3 realita yang sama-sama memiliki titik kesadaran. Iya, walaupun memang mungkin bisa diterima, cuman agak Bukan walaupun memang mungkin bisa diterima, ini ajaran Yesus. Mau terima nggak terima, kau harus terima. Ini yang namanya dogma. Kalau kamu mau jadi murid Yesus, kau terima ajaran ini. Kalau kau tidak terima, kau bisa buat agamamu sendiri, buat imanmu sendiri. Jadi jangan seolah-olah diterima. Harus, semua murid Yesus harus menerima dogma ini. Dogma Tritunggal. 3 realita dalam satu hakikat. Sebab Yesus yang mengajarkan ini. Sudah tertulis di dalam kitabnya Musa. Sudah tertulis di dalam kitabnya Ayub. Sudah tertulis dalam Mazmurnya Daud. Juga sudah diberitakan para rasul. Jangan menolak dogma ini. Kalau kau menolak, kau bikin sekte agamamu sendiri. Seperti itulah iman orang Kristen. Tunduk kepada Sang Tritunggal Maha Kudus. Bukan seolah-olah bisa diterima, bisa diterima. Paling masuk akal. Kalau Allah itu tidak memiliki 3 realita, dia tidak bisa berfirman. Kalau Allah itu tidak memiliki roh, dia tidak bisa memberikan hidup kepada ciptaannya. Karena dengan firman dan dengan roh lah dia menciptakan dan menghidupkan. Itu yang disebut Allah yang Esa, yang satu, yaitu Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Allah Tritunggal, alias Allah yang hidup. Siapa pertama kali yang pakai istilah Tritunggal itu, Kak? Saya tidak butuh pemakaian istilahnya, karena Tritunggal itu sudah ada dalam kekekalan. Boleh saya tunjukkan Tritunggal itu sudah ada dalam kekekalan? Ini ajaran Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 24. Bapa mengasihi aku sebelum dunia ada. Yang dicurahkan oleh Roh Kudus. Ini ada dalilnya. Jadi ketritunggalan itu sudah ada dalam kekekalan. Hanya penggunaan kata, istilah Tritunggal saja yang diperkenalkan Tertullianus. Namun ketritunggalan itu sudah ada sejak purbakala, bahkan sebelum ada dunia ini. Sama seperti kalau kita tahu Jakarta atau Indonesia. Indonesia bukan ada 1945. Hanya nama Indonesianya aja baru ada 1945. Tetapi Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau itu sudah ada ketika Allah menciptakan bumi ini. Paham sampai sini? Mantap, Kak Agatha. Kita satu frekuensi kok. Mantap, jelas. Terima kasih, Kak Agatha. Berkati Pak Novel. Amin. Oke, Pak Ode Fajar Muslim atau Kristen, Pak? Muslim lah. Oke, silakan Pak. Ada yang mau ditanya Pak Ode? Yang mau tanyakan itu bisa dibacakan, tidak mungkin saya bertanya. Silakan aja lah Pak. Maksudnya hostnya yang baca bisa?
Enggak, saya cuman punya 2 aplikasi aja, 2 HP aja. Saya nggak ada 1 handphone lagi. Oh. Yang satu agak error handphoneku Pak, nggak bisa diketik, makanya aku berhentikan dulu. Saya cuma mau tanyakan itu apa yang Matius 16 Matius 26 ayat 18 itu. Coba Bapak mungkin masih ingat tulisannya. Itu yang saya paling ingat, ada kata anu itu situ, ada kata anu itu apa? Saya lupa juga itu. Yang jelasnya di situ apa ya? Itu masalah apa ya? Saya lupa lagi itu. Aduh. Cari aja Pak, cari aja dulu. Yang mau Bapak tanyakan itu apa Pak? Oh, ganti aja lah karena nggak ada HP ini. Oke. Satu di HP. Ya, silakan. Ya, kalau Tuhannya beliau ini apanya mati atau hidup? Tuhan beliau yang mana nih? Maksudnya Kristen. Tuhan orang Kristen. Ya. Oh, hidup. Maksudnya itu yang minta maaf ini, yang di apa namanya? Yang disalib itu siapa itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu hidup. Makanya dia bangkit setelah mati. Untuk membuktikan dia hidup, ya dia mati dan bangkit. Jadi kalau ada Tuhan tidak pernah membuktikan dirinya mati dan bangkit, ya dia nggak pernah hidup. Maksudnya mati dulu baru bangkit lagi? Iya, mau membuktikan bahwa dia itu adalah hebat. Dia adalah sang hidup itu. Makanya dia sengaja mati lalu bangkit. Ini loh aku loh Tuhan yang hidup gitu. Jadi kalau ada Tuhan tidak bisa membuktikan dirinya hidup, yaitu namanya Tuhan. Iyalah, untuk membuktikan saya hidup kan gitu. Kayak contoh ya, orang punya ilmu kan dites dulu kan, set ternyata balik lagi nggak luka. Itu membuktikan kekuatannya. Pernah lihat kan? Nah, orang kalau di suatu kota di Banten gitu kan, dicobain tuh, set tekbal, ada ilmunya gitu. Dicobain dulu. Biar ada, jadi terbukti gitu, nggak ngomong doang, nggak omdo gitu. Itu. Jadi Tuhan saya itu sengaja disalib gitu. Biar dia membuktikan bahwa dia adalah Tuhan atas orang hidup dan orang mati. Gitu, Pak. Ini ada dalilnya di dalam kitab Roma. Itu. Kalau istilahnya kan Yesus katanya Tuhan. Kenapa Tuhan itu bisa mati? Maksudnya kenapa bisa mati baru itu tadi udah saya jawab tadi. Itu tadi kan udah dijawab. Itu logis banget. Untuk membuktikan dia adalah Tuhan, makanya dia harus mati dan bangkit. Kalau nggak Tuhan itu nggak dibuktikan ya, saya rasa itu cuman omongan doang. Gitu. Itu tadi udah saya jawab sih Pak. Ya itulah. Ada lagi yang mau ditanya Pak Ode? Sudah itu aja. Ya. Ode. Tuhan Yesus tuh emang sengaja dia jadi manusia, sengaja mati, sengaja hidup untuk membuktikan gitu. Jadi Tuhan kita tuh nggak asal omdo, gitu ya. Nggak usah pening lah. Itu aku kasih analogi ya. Aku nih punya ilmu tekbal, nggak berdarah, sobek tapi balik lagi. Nah itu keren ya. Baru saya yakin gitu. Oh ada bukti, yaudahlah betul. Gitu. Ya, aku punya ilmu rawa rontek, ya dibuktiin dong. Makanya aku tuh suka kali sama Tuhan Yesus nih, keren. Dibuktiin, jadi nggak omdo gitu. Inilah keren. Kalian juga harus bangga ya sama Tuhan Yesus ya. Sekeren itu. Kalau nggak keren tuh gimana gitu kan. Goks banget, goks. Gokil. Halo. Shalom, bangga banget. Iya, tidak halu. Nah itu dong, itu. Halo, Johan Liman. Jangan, gak usah perhatiin gua.
Mak Johan, jodoh di tangan Tuhan. Kita perhatiin gue gitu. Oke, baiklah. Tidak mau diperhatiin ya. Oke. Sip. Aman. Bisa diatur. Pokoknya Tuhan Yesus bener-bener GG. Halo Rembang. Halo Pak Rembang. Gambarnya gitu. Malam Kak. Duluan bang. Dari klaksonin itu bang. Nah itu saut dulu. Box banget. Goks. GG guys, GG. Ya Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang anomali gitu. Thank you ya Pak si Rotol ya. Lupa di screenshot, boleh diulang nggak? Halo Edward Styles 29. Halo Kak, malam. Selamat malam. Pak Edward, Islam Kristen? Islam Kak. Oke, mau bertanya apa Bang Edward? Tadi kan katanya Yesus mati untuk membuktikan bahwa dia hidup kembali, bisa hidup kembali. Dia adalah Tuhan, Nah, untuk membuktikan dia adalah Tuhan atas orang hidup dan orang mati. Nah, waktu Yesus mati, siapa yang menjadi Tuhan? Apakah Dia tetap Tuhan. libur selama 3 hari itu? Enggak, Kan libur. katanya tadi Tuhan meninggal. Yang mati itu kan kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Kalau di Islam kan jelas Tuhan itu Apa tuh? esa, tidak ada yang serupa, tidak ada yang bisa menyerupai Tuhan. Oh ya? Termasuk iya, nggak ada. Oke. Tuhan Anda beranak nggak? Ya tidak jelas dalam Oke. surat Al-Ikhlas. Batu beranak nggak? Walam yulad. Batu beranak nggak Pak? Ya enggak lah. Yo, kok udah ada yang nyamain sih Pak? Mana ini? Katanya nggak ada yang bisa menyamai dia. Itu tiba-tiba udah ada. Oke, angin kelihatan nggak Pak? Angin bisa dirasakan, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oke, Tuhan Anda kelihatan nggak Pak? Tuhan saya tidak ada manusia yang hidup yang bisa melihat Tuhan sampai saat ini. Saya nggak nanya itu. nabi-nabi. Tuhan Anda kelihatan nggak? Tidak kelihatan. Udah banyak yang sama. Iya kan? Itu kan awalnya mbaknya bilang itu. Gimana Yesus tuh? mati untuk hidup kembali, Makanya membuktikan saya bahwa bilang dia hidup kembali. kalau dia tidak bisa mati, bisa jadi dia benda mati. Makanya harus dibuktikan ini. Nah, ketika hidupnya. Yesus mati, siapa yang menjadi Tuhan gitu Dia tetap loh. Tuhan. Dia tetap Tuhan. Katanya tadi mati. Oke, kalau Presiden Soekarno meninggal, apakah kepresidenannya mati? Ya sekosong sebelum pemilihan itulah. Berarti kata presiden sudah tidak ada lagi. Ya bukan, nggak ada Loh. kata presiden, presidennya nggak ada. Gimana Sampai itu? ada entah itu militer atau yang Saya tanya, menggantikan. ketika Presiden Soekarno meninggal, kenapa di surat kabar tulisannya telah berpulang, telah meninggal presiden? Harusnya nggak ada lagi presiden, kan udah mati. Itu kan presiden, sosoknya. Sosok yang mengisi jabatan tersebut kan nggak ada. Oke, Kosong. jadi Nah, kekosongan kekuasaan. jabatan presiden itu bisa mati nggak? Kekosongan kekuasaan tadi kan Saya nggak banyak nanya bilang Yesus kekuasaan, mati. Berarti kan ketuhanannya. kekosongan Tuhan, Tuhannya kosong ini, jabatan Tuhan kosong, nggak ada. Jabatan Tuhan kosong. Siapa Nah. yang kosongin? Siapa yang Tadi kosongin? katanya Yesus mati. Loh, kalau Tidak tubuh presiden mati, apakah kepresidenan itu mati? Saya tanya. Kepresidennya masih apa? Ya udah, Jabatan presiden masih ada, tapi nggak ada yang mengisi. Yesus Belum ada itu yang juga mengisi ada. kan? Sekarang saya tanya, kepresidenan itu mati nggak? Kosong, nggak ada yang mengisi Nggak, saya nggak jabatannya. nanya kosong ya, saya nggak nanya kosong. Kepresidenan itu mati nggak? Ya otomatis nggak ada yang mengisi Oke, kepresidenannya. kalau Presiden Soekarno mati, apakah presiden di Amerika sana juga ikut mati? Maksudnya gimana ya? Kan Loh, kan kok berarti maksudnya kekosongan kekuasaan. Nggak ada. Sekarang nggak ada saya yang tanya, mengisi sekarang saya presiden. tanya Anda, kalau Presiden Soekarno mati, apakah kekuasaan itu juga nggak ada? Tiba-tiba nggak ada?
Ya, di dunia terjadi ini. kekosongan, gejolak sebelum ada militer yang mengisi, mengambil alih. Oke, Makanya kalau adanya dikatakan agresi kosong, militer. oke, anggaplah saya setuju dengan kekosongan. Sekarang saya tanya Anda, Allah SWT dalam agama Islam di abad keempat ada nggak yang menuhankan? Abad keempat Masehi, sebelum Nabi Muhammad. Iya, masa kekosongan ini kita bicara masa kekosongan. Ya waktu itu mungkin belum dikenalkan nama Allah, mungkin namanya Yahweh, Hashem. Ini di masa gitu. Patro, di masa Patro, ini ada nabi nggak? Masa Patro itu kapan, Kak? Ya masa kekosongan lah sebelum ada nabi kau. Masa kau nggak ngerti masa kekosongan, masa Patro? Pura-pura aja kau. Udah. Jelas kalau di agama Oke, kami sekarang di saya Islam tanya, itu jelas di Tuhan abad Esa. keempat udah ada agama Islam belum? Agama Islam secara nama agama Islam itu belum ada, Saya nggak tapi nanya agama penyembah. yang Oke, saya yang menyembah satu Tuhan itu ada. Jangan karena orang Hindu juga Tuhannya satu. Banyak orang yang Tuhannya satu. Sekarang saya tanya, Allah SWT sudah ada penyembahnya belum di abad keempat? Ya sudah ada. Bangsa apa yang sudah Umat-umatnya menyembah Musa. Allah SWT? Mungkin namanya bukan Allah, Lah, tapi Tuhan ganti yang nama. Esa. Maksudnya ganti nama gitu? Waduh. Logika dong, pakai logika. Memang Tuhan bisa ganti-ganti nama, saya tanya. Ya ini yang Tuhan yang Esa, satu Tuhan. Iya, Tuhan yang- Esa, Bang. Orang Kristen juga Tuhannya Esa, orang Islam juga Tuhannya Esa. Semua orang yang bertuhankan ini juga Tuhannya Esa. Tapi itu apakah sama? Apakah Tuhannya Hindu sama dengan Tuhannya Anda? Kan itu yang perlu kita pikirkan di sini, perlu kita cerna. Pertanyaan Ya saya gitu. Tuhannya Islam sama Tuhannya Yahudi itu sama, Tuhan yang Esa, bukan enggak ada Kalau yang namanya. Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhannya Islam, kenapa orang Yahudi nggak beragama Islam? Kenapa dia tidak percaya nabimu? Kan mustahil secara logika. Ya mereka tidak mengakui itu. Gitu. Pertanyaan saya cuma satu itu. Apakah Allah SWT yang Anda imani sudah disembah di abad keempat? Itu aja dulu. Karena gue belum pernah nemu ada yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala namanya. Belum pernah ada. Saya temukan pun belum pernah ada di abad keempat. Lagi mengeluru. Nah, jadi apakah ini dikatakan masa kekosongan ini kekuasaan Tuhanmu sudah ada atau belum? Itu saya mau masuk ke situ tadi. Apakah ketuhanannya saat itu pernah kosong gitu? Karena secara logika, secara ilmiah pun, diteliti pun tidak ada yang beragama Islam yang menyembah Allah SWT di abad keempat. Ini faktual. Apakah kekuasaannya saat itu tidak ada? Ya menurut kepercayaan Islam ya Allah itu maha awal. Nggak Yang apa-apa. dari sebelum ada penciptaan bumi itu Allah sudah ada. Oke, Tidak ada sudah yang menciptakan ada. Allah. Oke, sudah ada. Itu Anda dapat pernyataan itu dari mana? Dari Al-Quran jelas. Qurannya di abad keberapa? Quran itu di abad keberapa? Kan Tuhan-Tuhan sebelum Nabi Muhammad ada Musa. Iya, Ibrahim. pernyataan Ini adalah satu seperti Tuhan. itu, pernyataan seperti itu dia yang awal, yang akhir gitu. Itu pernyataan itu di abad keberapa baru ada? Ya kalau saya saya diajarkannya oleh Nabi Muhammad di abad setelah kenabian Nabi Muhammad. Ya itu makanya abad keempat belum ada statement itu. Ya kan? Kalau statementnya Ya, belum tapi ada di abad pertanyaan emang Tuhan Bagaimana satu ya? kekuasaannya? Jawaban saya ya satu gitu. Kembali ke tema emang Oke. Tuhan satu. Kalau di Islam Tuhan ya satu gitu. Setuju. Saya juga percaya Tuhan itu satu. Tapi yang ngaku-ngaku itu kan banyak. Termasuk Yesus itu. Kalau mau loh, Yesus itu duluan mengaku Tuhan dibandingkan Tuhan Anda karena kan abad 7. Nah, Sejak kapan Yesus mengaku Tuhan, Kak? Sejak kapan Yesus mengaku Tuhan? Pertanyaannya adalah siapakah Tuhan yang satu itu? Kan kita harus mengolahnya dengan logika di sini. Ya Tuhannya memang Yesus. kalau memang Tuhan itu satu, siapa dia?
Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus berdua ke disebut siapa? oke. Baik, Tuhannya Yesus disebut Bapa. Apakah Allah disebut Bapa? Tuhannya Yesus siapa? Bapa, Oh, gitu. Bapa. Udah tadi saya jawab. Terus Tuhannya kenapa Yesus di Kristen adalah malah Bapa. menyembah yang Yesusnya bukan Pertanyaan bapaknya? saya adalah apakah Allahmu disebut Bapa? Ini Bapak itu nama terjemahan bahasa Indonesia. Apakah pernah Tuhanmu itu dipanggil Bapa? Itu deh, kutanya. perbedaan dulu sebutan antara Temennya aja langsung yang ngomong, temennya aja dua-dua nggak apa-apa. Gimana temennya, silakan. Berdua aja nggak apa-apa. Lawan saya nggak apa-apa, nggak masalah sama saya. Silau. Coba pertanyaan saya, kalau Tuhannya Yesus yang satu itu adalah Bapa, apakah Allahmu itu Bapa? Ya itu kan cuma perbedaan penyebutan saja. Kadang disebut Bapak, kadang Kamu disebut kalau manggil Allah. saya Surti, saya nggak akan nyaut karena itu bukan nama saya. Itu bukan nama saya. Tapi bisa. Tadi, oke. Allah memiliki 99 nama malah. Kamu ingat tadi? Kamu ingat tadi ya? Dari 99 nama itu ada nggak dia dipanggil Al-Abi? Ada nggak dia dipanggil Bapak? Ya sang pencipta lah. Nggak, saya nanya, pernah nggak Tuhanmu itu dipanggil Bapak? Ya enggak, jelas Ya berarti enggak. bukan. Orang nggak pernah dipanggil Bapak karena nggak punya anak. Karena Tuhannya Yesus itu adalah Bapak dan dia anaknya. Kamu Nah, mau? berarti Yesus punya Tuhan, enggak? Berarti Yesus punya Tuhan. Iya, Bapak punya. Dari tadi udah saya bilang. Makanya saya bilang ke kamu, apa kan tadi statementmu gini, Allah yang satu itu siapa? Ya Tuhannya Yesus, Bapak. Berarti bukan Tuhanmu dong. Jadi Yesus punya Tuhan intinya. Itu Tuhanmu. kesimpulannya Yesus punya Tuhan. Punya. Bapaknya adalah Tuhannya. Kenapa Oke. ditanya? Oke, Oke, sekarang jadi saya Yesus tanya. punya Tuhan. Berarti kita sekarang sudah tahu bahwa Tuhanmu bukan Tuhannya Yesus, betul nggak? Tapi jadi kesimpulannya Yesus punya Tuhan. Kesimpulannya adalah jangan pernah mengharapkan Tuhanmu itu sama dengan Tuhannya orang Yahudi. Itu kesimpulannya. Nah, saya sih melihat di rabi-rabi Yahudi di Instagram sih ada. Loh, Anda imannya dari Rabi Yahudi Instagram? Ya, enggak cuman kan itu di FBO ternyata di sana mengakui kalau Tuhannya sama. Mengakui gitu. apa? Kalau mereka mengakui, Bang, mereka udah agamanya Islam, Bang. Kan simpelnya gitu. Iya kan? Udah kembali ke topik aja. Ah, Emang Tuhan iya. satu ya satu gitu Tuhan jawaban memang saya. satu, tapi apakah Tuhanmu? Ya iman saya ya Tuhan saya lah. Oke, bisa Bukan dibuktikan? Apa? Bisa Bukan dibuktikan? Tuhan manusia berbentuk Iya. manusia. Loh, bisa dibuktikan nggak Tuhanmu itu satu? Ya Kamu aja nggak bisa membuktikan Tuhanmu satu. Itu gimana caranya kamu mengaku dia pokoknya Tuhan saya satu? Tapi yang mana? Nggak tahu yang kayak gimana. Buktiin dulu dong, Tuhanmu itu satu. Mampu nggak? Kamu aja nggak bisa membuktikan kok kamu ngaku-ngaku toh. Kalau saya dengan gampang membuktikan Tuhan saya satu, yaitu Yesus. Udah, dia satu-satunya.